Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam tak luput kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas perjuangannya lah kita masih dapat merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadz kita, Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah beliau telah berada bersama kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Akhirnya kita bertemu depan layar kaca ya Ustadz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Saya sehat, Alhamdulillah. Semoga antum sehat. Dan Alhamdulillah. kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Amin, amin. Baik, sudah siap ya Ustadz ya menjawab pertanyaan dari pemirsa ya Ustadz ya? Insya Allah. Ya. Baik, sebelum kita memulai menjawab pertanyaan yang telah masuk Ustadz, sebagai pembukaan kami mohon nasihatnya Ustadz. Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Dan kehidupan yang hakiki, yang abadi dan sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Dan kehidupan kita di akhirat kelak tergantung pada apa yang sudah kita usahakan saat masih di dunia. Jadi kebahagiaan kita di sana harus kita bangun dari sekarang. Karenanya di antara bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bekalilah diri kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amalan yang kita harapkan bisa menjadi amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat tidak ada yang bermanfaat untuk kita kecuali amalan kita sendiri, adalah thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah Allah telah mudahkan untuk kita jalan menuntut ilmu. Di antaranya melalui radio atau televisi dakwah yang alhamdulillah pada saat ini cukup banyak dan mudah kita temui di negeri kita. Dengan memilih salah satu program atau beberapa program, dan kita rutin mengikutinya secara rutin. Kita rutin mengikutinya setiap pekan, meskipun hanya 1 jam dalam sepekan, atau 2 jam dalam sepekan, atau bahkan hanya setengah jam dalam sepekan. Insya Allah kalau kita rutin menjalaninya, kita lama-lama akan memiliki amalan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga thalabul ilmi bisa menjadi salah satu amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berharap nanti kita bisa dipanggil dari pintu surga yang namanya pintu ilmu. Ya, demikian. Semoga memberikan motivasi kepada kita untuk semakin rajin menambah bekal akhirat. Baik, Masya Allah, syukran jazakumullah khair Ustaz atas nasihat yang telah antum berikan. Baik, bagi pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, dapat menanyakan perihal agama atau permasalahan kepada Ustadz kita, Ustadz Anas Burhanuddin melalui line interaktif Fatwa TV dengan nomor 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik, sebelum kita menerima telepon dari pemirsa Ustadz, kita jawab pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi dulu ya Ustadz ya. Ya. Baik.
Pertanyaan pertama datang dari saudara Denny di Jawa Timur. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menjadi makmum dari imam yang sedekap tangannya di samping perut? Jazakumullah khairan. Ya, meletakkan tangan di atas dada atau di sekitar perut ya, adalah sebuah sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan saat kita sedang berdiri dalam sholat kita. Dahulu disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan kedua tangan beliau di atas dada beliau. Ya, ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini hukumnya tidak wajib. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya meletakkan tangan di atas dada atau agak turun sedikit ini adalah sunnah dan tidak wajib. Jadi kalau ada orang yang tidak sedekap saat sholat, maka sholatnya sah. Dia hanya meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah menurut para ulama. Meskipun tentunya yang terbaik adalah dengan bersedekap saat kita sedang sholat, yaitu saat kita sedang berdiri. Adapun meletakkan di perut dengan agak serong ke kiri atau ke kanan, seperti yang kadang-kadang kita lihat dari sebagian umat Islam, maka saya tidak mengetahui ada dalil khusus yang mencontohkan seperti itu. Yang ada adalah beliau meletakkan di atas dada, dan kalau di atas dada berarti ya di tengah-tengah, itu yang kita pahami saat mendengarkan hadis itu. Bukan diletakkan di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Dan mereka yang melakukan hal seperti ini membutuhkan dalil. Kenapa dibuat serong ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini butuh dalil. Karena masalah ibadah seperti ini dasarnya adalah tauqif, yaitu harus ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kenapa kita meletakkan di tengah-tengah? Karena itu yang kita pahami dari hadis-hadis. Nah, kalau seandainya itu posisinya adalah di sebelah kiri atau di sebelah kanan menyerong, maka niscaya itu kan dijelaskan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat yang melihat beliau sholat. Namun sepanjang pengetahuan saya tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya beliau menggeser serong ke kiri atau ke kanan. Maka ini butuh dalil. Adapun sholatnya, orang yang sholat seperti ini, sholatnya tetap sah insya Allah, karena dia sedekap, hanya saja posisinya yang tidak lurus. Dan di depan sudah saya jelaskan bahwasanya hukum bersedekap ini adalah sunnah. Ya, jadi sholatnya tetap sah. Dan ketika seorang imam itu meskipun ada catatan ya, sholatnya sah, maka berarti sah untuk bermakmum di belakangnya. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu man sahhat salatuhu fi nafsihi sahhat li ghairihi. Barang siapa yang sholatnya sah untuk dirinya, maka sholatnya sah untuk orang lain. Artinya barang siapa yang sah sholatnya untuk dirinya sendiri, berarti dia sah untuk dijadikan imam. Ya, demikian. Meskipun ada catatan tadi, ya, tidak masalah Anda tetap sholat di belakang imam tersebut, dan sholat Anda serta sholat imam sah. Walhamdulillah. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudari Yuliani di Sulawesi Tenggara Ustaz. Pertanyaannya, setiap hari alhamdulillah saya selalu menjalankan sholat 5 waktu. Tapi saya belum bisa berhijab setiap saya keluar rumah, khususnya dekat rumah, kecuali kalau berpergian jauh saya merasa ingin sekali berhijab. Walaupun saya di dalam rumah, tapi hati saya belum bisa melaksanakannya. Pertanyaannya, apakah Allah menerima sholat saya apa tidak? Dan apa yang harus saya lakukan agar bisa berhijab dengan ikhlas tanpa ikut-ikutan dengan orang lain? Ya, ada sebuah fenomena yang menarik di kalangan sebagian muslimat di Indonesia, bahwasanya mereka ini hanya memakai hijab saat bepergian jauh, atau hanya memakai hijab saat acara-acara keagamaan, saat pengajian misalnya. Adapun ketika mereka berada di depan rumah, sedang menyapu, sedang berinteraksi dengan tetangga-tetangga sesama wanita, maka mereka biasa saja untuk tidak memakai hijab.
Padahal hijab adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Hijab ini tidak ada hubungannya dengan pengajian, tidak ada hubungannya dengan bepergian jauh, tapi dia berhubungan dengan adanya orang-orang yang asing di sekitar wanita. Hijab ini disyariatkan ketika seorang wanita berada di luar rumah atau berada di dekat orang yang asing bagi dia, orang yang bukan mahram bagi dia. Maka wajib bagi dia untuk menutup auratnya. Jadi ketika dia berada di rumah dan di rumah itu tidak ada siapa-siapa kecuali hanya para mahram dia, maka dia tidak perlu berhijab. Ya, juga ketika dia berada di sebuah pengajian dan di pengajian itu hanya ada wanita semuanya misalnya, dia juga tidak wajib berhijab di situ. Hijab itu wajib untuk dipakai oleh seorang wanita. Dia wajib untuk menutup aurat ketika di dekat dia atau di dekat dia ada pria yang asing yang bukan mahram dia. Ya, meskipun dia hanya di depan rumah, meskipun hanya di teras rumah, bahkan kalau seandainya dia di dalam rumah, di sebuah ruang tamu misalnya, sementara di situ ada tamu yang bukan mahram dia, maka di sini dia wajib untuk menutup auratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin." Dan hendaknya para wanita muslimat menjulurkan jilbabnya. Hendaknya mereka menjulurkan khimar atau kerudungnya melewati juyubihin, melewati lubang pakaian yang ada di leher. Ini adalah perintah untuk hijab. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah menutup seluruh anggota tubuh termasuk wajah. Karena dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menjulurkan khimar atau kerudung ya ke bawah bagian leher seorang wanita. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang wajib ditutup adalah seluruh anggota tubuh kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Nah, ini adalah dua pendapat yang paling masyhur. Menutup seluruh anggota tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, atau menutup seluruh anggota tubuh kecuali hanya wajah dan dua telapak tangan saja. Nah, jadi tidak boleh bagi seorang wanita untuk membuka auratnya ketika dia berada di luar rumah dan dalam kondisi itu ada orang-orang yang dalam kondisi itu dikhawatirkan ada orang-orang yang ajanib, yaitu orang-orang yang asing yang bukan mahram dia. Nah, di sini wajib bagi dia untuk menutup aurat. Kemudian tentang apa yang disebutkan dalam pertanyaan bahwasanya saudari penanya ini tetap sholat 5 waktu. Alhamdulillah, ini adalah sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan sholat, menjaga sholat, tapi Anda belum menjalankan kewajiban yang lain, yaitu kewajiban menutup aurat saat di luar sholat. Nah, terus bagaimana? Apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan ini adalah dua amalan yang berbeda. Anda dituntut untuk menjaga sholat 5 waktu dan Anda melakukannya, maka ini pahala untuk Anda. Kalau syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sudah dikerjakan, kewajiban-kewajibannya sudah dikerjakan, maka berarti sholat Anda sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini urusan lain. Ya, kita tidak tahu apakah sholat itu diterima atau tidak. Ini tentunya tergantung pada niat kita, pada bagaimana kita menjalankan sholat itu. Tapi kalau kita berbicara tentang sah tidaknya, maka sholat Anda sah. Diterima apa tidak, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya di antara tanda diterimanya amalan seseorang adalah kalau dia kemudian setelah sholat itu mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau setelah sholat Anda membaca Al-Quran, kemudian menjaga aurat, ya, menutup aurat, kemudian juga
mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, sedekah dan yang lain, maka itu adalah tanda bahwasanya salat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau setelah melakukan sebuah ibadah kita tidak diberikan taufik untuk mengerjakan amal-amal soleh yang lain, maka bisa jadi itu adalah tanda bahwasanya salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya ketika kita sudah mengerjakan suatu ibadah seperti salat, maka jika syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukun kewajibannya sudah kita lakukan, maka insya Allah itu sah. Sedangkan ibadah yang lain yang tidak kita lakukan seperti tidak menutup aurat, padahal kita harus menutup aurat. Anda diperintahkan untuk menutup aurat, tapi Anda masih belum kuat imannya. Anda masih membuka aurat di depan pria asing. Maka berarti ini adalah dosa. Nah, kemudian nanti dosa dan pahala ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditimbang amalan kebaikan kita, mana yang lebih baik dan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Itu nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian hendaknya seorang muslimah yang menjaga salatnya, dia menyadari bahwasanya ada kewajiban lain yang harus dia lakukan, yaitu menutup aurat di hadapan pria-pria asing dimanapun dia berada, baik itu dia di dalam rumah, di teras rumah, ya, saat berinteraksi dengan tetangga. Maka dia wajib untuk menjalankan kewajiban ini, dan kalau dia tidak melakukan maka berarti dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dosa. Kalau Anda melakukan itu setiap hari, ya selama bertahun-tahun, maka bisa dihitung berapa, bisa dibayangkan berapa banyak dosa yang Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap maksiat yang masih kita lakukan. Dan adapun tentang bagaimana agar bisa berhijab dengan ikhlas, maka jawabannya yang pertama adalah memahami bahwasanya berhijab ya di hadapan pria asing adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas Anda. Maka Anda harus lakukan itu. Kalau Anda tidak lakukan, maka berarti Anda berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Anda harus memahami bahwasanya ini adalah kewajiban yang Allah berikan dan Anda harus jalankan. Jadi pilihannya mudah sekarang. Apakah Anda ingin selamat di akhirat? Kalau Anda mengatakan iya, jawabannya kerjakan kewajiban yang ini. Alhamdulillah Anda sudah menjaga sholat. Ini nikmat yang agung, nikmat yang besar. Tapi masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dilakukan, termasuk menutup aurat saat berada di depan pria yang asing yang bukan mahram Anda. Ya, semoga sholat Anda ya semakin mendorong Anda untuk lebih banyak belajar agama, dan juga di antara tanda sholat yang diterima adalah sholat ini bisa menahan kita dari fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan tidak menutup aurat di hadapan pria asing adalah termasuk perbuatan yang mungkar. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya dapat mengambil hikmah dan dapat mengamalkan jawaban tersebut. Sudah ada penelpon dari sana Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Keadaan dari Cianjur, Jawa Barat. Mau bertanya tentang apa Bapak? Tentang ini hukum air mustakmal Ustaz. Iya. Ibu ini Pak Ustaz. Jadi saya apakah ada beberapa pendapat tentang hukum air mustakmal Ustaz, dan mohon dijelaskan masing-masing pendapat itu hujahnya Ustaz itu, supaya saya tidak salah sikap di dalam menyikapi orang yang berbeda dengan saya Ustaz gitu. Iya. Sudah cukup Bapak? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Ya, air mustakmal adalah air yang sudah dipakai. Yaitu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Maksudnya adalah air yang sudah lepas dari anggota badan yang kita sucikan. Misalnya ketika seseorang sudah membasuh wajahnya dalam wudhu,
maka air yang jatuh dari wajah inilah yang disebut sebagai air musta'mal, air yang sudah dipakai. Ketika seseorang sedang mandi wajib misalnya, maka air yang jatuh dari badan dia saat mandi wajib, itulah yang disebut sebagai air musta'mal. Atau air yang jatuh dari tangan kita saat kita membasuh tangan kita dalam wudu. Nah, ini yang disebut sebagai air musta'mal. Bukan air yang masih tersisa di bejana. Saat kita berwudu misalnya kita mengambil air dari bejana, kemudian ada sisa air yang masih tersisa di ember atau di bak mandi kita. Bukan itu yang disebut sebagai air musta'mal. Itu namanya su'ur. Kalau dalam istilah fikih namanya su'ur. Yaitu air yang masih tersisa di bejana. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan air musta'mal. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum penggunaan air musta'mal dalam wudu. Ada sebagian yang mengatakan bahwa hukumnya makruh, tidak boleh dipakai. Ya, hukumnya makruh, ya makruh untuk dipakai. Nah, ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya mazhab Syafi'i. Nah, jadi ini adalah makruh untuk dipakai. Dan ada juga pendapat yang mengatakan itu boleh. Pendapat yang mengatakan maksudnya itu boleh dipakai dengan pertimbangan beberapa hal, di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwasanya dahulu para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan bekas air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena as-sahabatu ridwanullahi alaihim yaqtatiluna ala wudu'in Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan air yang telah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah air musta'mal, air yang sudah dipakai, yang jatuh dari anggota badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu. Maka ini menunjukkan bahwasanya air musta'mal tetap tahur, tetap suci dan mensucikan. Karena para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkannya dan memakainya. Kemudian yang kedua, sebuah dalil yang logis, dalil akli, yaitu bahwasanya air yang musta'mal atau yang sudah dipakai untuk berwudu ini atau untuk mandi ini, dia adalah air yang tercampuri oleh sesuatu yang suci dan tidak mengubah salah satu sifatnya. Jadi air ini seperti air yang ada di gelas ini, ya. Kalau air di gelas ini tercampuri oleh pena, ya. Kita masukkan pena, kemudian pena ini kita angkat, ya. Misalnya seperti ini, ya, kita angkat. Nah, maka airnya tidak berubah sifat. Maka kita tetap boleh untuk bersuci dengan air yang ada di gelas ini. Kenapa? Karena air ini tercampur oleh sesuatu yang suci. Pena ini suci. Ketika dia mencampuri air, maka dia tidak mengubah salah satu sifatnya. Berarti airnya tetap tahur, tetap suci dan mensucikan. Demikian juga ketika air ini kita campurkan dengan wajah kita, ya, kemudian jatuhlah air itu, maka dia tidak berubah sifat, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Karena anggota tubuh kita suci. Ya. Kemungkinan besar saat orang sedang berwudu, maka wajahnya suci, tangannya suci. Tentunya berbeda hukum kalau wajah dia ada najisnya, tangan dia ada najisnya. Hukumnya akan berbeda. Tapi kita berbicara tentang kondisi yang umum. Kita saat berwudu, kita sebenarnya suci. Kita tidak sedang menghilangkan najis. Tapi kita mengangkat hadas. Wudu itu adalah ibadah untuk taharah, untuk mengangkat hadas. Nah, jadi logikanya, ya, air yang sudah tercampur dengan wajah atau tangan kita yang suci tetap suci. Sebagaimana air yang ada di gelas ini kalau tercampur oleh sesuatu yang suci seperti pena ini, maka sisa air yang ada di situ tetap suci dan boleh kita pakai untuk berwudu. Nah, jadi pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya air yang musta'mal tetap tahur, ya, tetap suci dan mensucikan, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Wallahu taala alam. Nah, jadi ada dalil
athar atau hadis yang menyebutkan bahwasanya para sahabat berlomba-lomba mendapatkan air musta'mal dari Rasulullah SAW dan memakainya. Itu satu. Kemudian dalil aklinya, dalil logikanya adalah bahwasanya air itu termasuk kategori air yang tercampuri sesuatu yang suci. Nah, kemudian sesuatu yang suci itu tidak mengubah salah satu sifatnya. Berbeda kalau dia dicampuri najis, ya, bergesekan atau berhubungan dengan najis, ya, tercampuri najis, maka hukumnya akan beda. Beda juga kalau seandainya air itu sudah tercampuri oleh tangan atau wajah, kemudian berubah salah satu sifatnya, berubah rasa atau warnanya atau baunya, maka itu akan berbeda hukumnya. Jadi kita berbicara tentang air musta'mal yang tidak berubah salah satu sifatnya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya air tersebut masih tetap tahur, yaitu suci dan mensucikan sehingga boleh dipakai untuk berwudu. Ya demikian, Allahu taala alam. Baik. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, sudah ada penelpon yang telah menunggu Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Rosmini ya? Iya, betul sekali. Iya, mau bertanya tentang apa Ibu? Tentang sholat sesudah wudu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar ada 2 hadis yang berbeda, tapi saya itu bingung. Ada itu hadis siapa itu Bilal ketika habis wudu kan selalu sholat syukrul wudu. Itu yang ditanya oleh Nabi, amalanmu apa itu. Terus yang kedua, sesudah sholat subuh kan tidak ada sholat lagi. Terus kalau kita itu batal sebelum zikir pagi, wudu, kemudian bagaimana kalau sholat syukrul wudu dulu terus baru zikir pagi, apa diperbolehkan apa enggak? Di rumah apa di masjid Ibu? Di rumah. Di rumah ya. Terus yang selanjutnya, kalau kita itu belum sholat witir, qadarullah baru tahajud sudah selesai, belum witir, sudah terdengar suara azan, kemudian cara mengkodoknya, kalau witir itu bagaimana? Cukup itu saja, terima kasih jawabannya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmini atas pertanyaannya. Silahkan Ustaz. Ya, yang pertama tentang sholat tuhur ya, sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini adalah sebuah sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi kita dianjurkan ketika kita sudah bersuci untuk sholat 2 rakaat sebagai sholat tuhur atau sholat setelah bersuci. Ini adalah sebuah sunnah sahihah yang bisa kita jadikan landasan untuk beramal. Jadi silahkan setiap selesai berwudu, ya ibu mengerjakan sholat sunnah ini. Dan sebagai tambahan faedah, sholat sunnah ini bisa digabungkan niatnya dengan sholat sunnah yang lain. Jadi kalau setelah wudu, ibu berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat sunnah qabliyah, maka ibu bisa menggabungkan antara 2 niat ini. Jadi sholat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid, ditambah sholat sunnah tuhur, ya, bahkan bisa juga diniatkan dengan sholat qabliyah zuhur atau qabliyah subuh misalnya. Nah, sehingga dengan 3 niat ini maka insya Allah ketiga pahalanya bisa diraih dengan 2 rakaat saja. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Amalan yang sederhana hanya 2 rakaat, tapi kita bisa mendapatkan beberapa pahala sekaligus. Kemudian yang kedua tentang sholat ini jika dilakukan di waktu larangan. Di waktu larangan ya, maka yang lebih hati-hati adalah kita tidak melakukannya. Karena di sini ada anjuran untuk sholat sunnah tuhur. Di sisi lain ada larangan untuk mengerjakan sholat setelah subuh atau setelah asar.
atau sebelum zuhur, ya, ketika matahari berada persis di atas kepala kita. Jadi ada larangan dan ada anjuran untuk sholat sunnah tuhur. Maka di sini larangannya kita kedepankan, karena larangan itu hukumnya haram. Ya. Kemudian sholat sunnah tuhur ini hukumnya adalah sunnah saja. Ya. Maka kita kedepankan larangan di atas anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah tuhur. Maka kalau ibu wudhunya setelah subuh, ya, maka ibu bisa langsung zikir pagi dulu. Sampai nanti kalau sudah selesai zikir pagi dan sudah masuk waktu duha, maka ibu bisa sholat tuhur tadi itu. Masih terhitung, nggak ada masalah, bisa tuhur, bisa sekaligus digabungkan dengan sholat duha misalnya atau sholat syuruk, bisa seperti itu. Yang ketiga, Putri. Oh, beliau belum witir tapi sudah azan. Bagaimana kodonya, Ustaz? Iya, jadi witir itu selesai waktunya adalah ketika masuknya waktu subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha khasyiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah." Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu fajar, yaitu waktu subuh, maka hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Ya, jadi dengan masuknya waktu subuh, maka waktu sholat malam termasuk sholat witir sudah habis. Berarti setelah itu adalah qadha. Ya, kita bisa mengqadhanya sebelum subuh langsung, seperti yang diriwayatkan dari banyak sahabat. Ada banyak sahabat yang ketika mereka tidak bisa mengerjakan witir di waktunya, maka mereka mengerjakannya sebelum sholat subuh. Dan bisa juga dikerjakan nanti ketika sudah masuk waktu duha. Tapi hitungannya sebagai qadha, yaitu mengganti sholat witir yang biasa kita lakukan, yang menjadi wirid malam kita, tapi pada malam itu kita tidak bisa melakukannya pada waktunya. Ya, jadi bisa dikerjakan sebelum subuh, bisa juga dikerjakan nanti di waktu duha. Ya, bisa dipilih dari 2 waktu itu. Ya, demikian, Allahu taala a'lam. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Sudah ada telepon yang menunggu, Ustaz. Ayo. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Lucy dari Tali. Baik. Mau bertanya tentang apa, Ibu? Bagaimana caranya agar kita ringan untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu? Ya. Baik, sudah cukup, Ibu? Cukup. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Silakan, Bu. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa ringan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan menjaganya? Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menyadari dan memahami bahwasanya sholat 5 waktu adalah kewajiban yang fardhu ain atas setiap pribadi muslim. Para ulama semuanya sepakat bahwasanya sholat fardhu 5 waktu ini wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim. Maka kita ingat, kalau itu adalah sebuah kewajiban, maka berarti kalau kita tidak mengerjakan dan menjaganya, berarti kita berdosa. Dosa itu berarti kita berpotensi untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat. Ya, maka berarti kita tidak boleh untuk lalai dalam sholat 5 waktu ini. Bahkan bukan hanya dosa, ya, tapi dosa besar kalau sampai kita meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat fardhu itu hukumnya kafir. Ini pendapat sebagian ulama dan itu sangat kuat. Pendapat ini sangat kuat. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Ini redaksi hadis Rasulullah SAW. Ya, dan Abdullah bin Syaqiq menukil dari para sahabat Rasulullah SAW bahwasanya mereka dahulu tidak mengetahui ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan membuat pelakunya kafir kecuali hanya sholat saja. Tidak berpuasa di bulan Ramadan itu parah, dosa besar.
Tapi menurut para ulama itu tidak mengeluarkan pelakunya dari kafir, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi orang yang meninggalkan sholat yang wajib, itu sholat fardu, maka itu kafir menurut pendapat sebagian ulama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwasanya sesuatu yang wajib itu adalah ibadah yang paling Allah cintai. Sesuatu yang wajib itu adalah ibadah yang pahalanya sangat besar dan Allah sangat cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas dia. Nah, kalau sholat fardu itu wajib, maka berarti Allah sangat cinta kalau Anda menjalankan dan menjaganya, dan pahalanya sangat besar. Maka ini harus bisa memotivasi kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan menjaganya. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri untuk berdoa setiap sebelum salam dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir, memujimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. InsyaAllah kalau kita menjaga doa ini, insyaAllah Allah akan tolong kita untuk bisa menjaga ibadah kita, dan yang paling penting adalah sholat 5 waktu. Kemudian di antara kiat juga adalah berusaha agar kita bisa mendapatkan halawatul iman saat mengerjakan sholat. Ya, berusaha agar kita bisa meraih halawatul iman, itu manisnya iman. Bisa mendapatkan ketenangan batin saat kita mengerjakan sholat. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjalankan sholat ini dengan ikhlas. Tidak mengharap kecuali hanya pahala dari Allah saja. Bukan mencari pujian orang lain. Kemudian mengerjakan sholat ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan mengerjakannya dengan khusyuk. Insya Allah kalau kita melakukannya demikian, kita akan bisa merasakan manisnya iman. Jadi setelah selesai sholat, kita merasakan kebahagiaan, ketenangan batin. Kita merasakan dada kita lapang. Nah, kalau kita bisa mencapai tingkat itu, maka kita akan terus rindu untuk sholat. Kita jadi tahu bahwasanya sholat itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan yang sejati, membuat dada kita lapang, membuat masalah kita hilang. Nah, ini kan yang akan mendorong kita untuk menjaga sholat kita. Ternyata sholat itu tidak hanya menjanjikan pahala di akhirat. Ternyata sholat itu membuat kita bahagia, membuat kita tenang, membuat kita bisa merasakan manisnya iman. Karenanya Rasulullah SAW dahulu mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan qurratu ain saya, penyejuk mata saya itu ada ketika saya sholat. Jadi bagi Rasulullah SAW, sholat tidak lagi dirasa sebagai sebuah beban, yang akhirnya kita berpikir bagaimana caranya agar menjadi ringan. Ya, bagi beliau sholat bukan beban lagi, tapi sholat adalah kebutuhan bagi beliau. Bahkan bukan cuma kebutuhan, tapi dia adalah hiburan bagi Rasulullah SAW. Nah, kalau orang sudah menjadikan sholat sebagai hiburan, maka dia akan terus bersemangat untuk melakukannya dan menjaganya. Ini adalah beberapa kiat yang bisa kita coba dan bisa ibu coba, ya ibu yang di Palu, Anda bisa coba beberapa kiat ini agar Anda bisa menjaga sholat 5 waktu. Dan kita doakan semoga Anda dan umat Islam semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menegakkan sholat 5 waktu dan menjaganya. Amin. Ya, demikian wallahu a'lam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, sudah ada penelpon yang telah menunggu. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Tini di Bekasi, Tad. Baik, mau bertanya tentang apa Ibu? Tentang sholat, Ustaz. Baik. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya tentang doa di kala sujud dan sebelum salam. Pertama, yang sahih itu yang mana?
doa itu kita ngambil dari Al-Quran, seperti misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, atau Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya, atau dengan bahasa kita di dalam hati. Nah, yang saya tanyakan lagi, yang keduanya, doa sebelum salam itu apa aja yang diperbolehkan, dan itu juga dengan bahasa saya sendiri dalam hati atau dengan bahasa Arab yang mengambil dari Al-Quran. Ya. Karena saya dalam kajian menemukan dengan dua jawaban dengan Ustadz yang berbeda gitu, Tad. Yang sahih yang mana, Ustadz? Baik, sudah cukup Ibu? Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silahkan. Ya, Ibu Tini di Bekasi, memang dalam permasalahan-permasalahan fikih, yaitu masalah-masalah yang sifatnya amaliyah, praktek ibadah ini, ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama, yang kemudian juga menimbulkan perbedaan jawaban atau pendapat di antara para penuntut ilmu. Ya, maka jangan heran ya kalau dalam sebuah permasalahan Ustadz A menjawab A, Ustadz B menjawab B. Ini bukan sesuatu yang aneh, karena memang ini adalah masalah yang sifatnya fiqhiyah, ya, masalah fikih, masalah yang sifatnya amaliyah, dan ada banyak perbedaan pendapat di sana. Adapun yang lebih kuat menurut saya, Wallahu ta'ala alam, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya kita boleh untuk berdoa dalam sujud kita dengan doa yang kita susun dan rangkai sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi min ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Dan jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di situ, karena itu lebih dekat kepada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa di sini. Dan Rasulullah SAW tahu bahwasanya agama ini akan sampai ke berbagai penjuru dunia. Tidak semua umat Islam bisa berdoa dengan bahasa Arab. Ya. Dan kita tahu bahwasanya ada banyak sekali umat Islam yang tidak tahu dari bacaan salat kecuali hanya Al-Fatihah dan surat-surat pendek saja. Ada banyak sekali yang seperti itu. Maka boleh bagi mereka untuk memperbanyak doa, dan doa adalah sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka boleh untuk mengucapkan doa itu, yaitu doa yang mereka susun sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka saat mereka sedang sujud. Ya, meskipun tentunya kita juga arahkan agar umat Islam mempelajari doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, karena itu adalah doa-doa terbaik, yang jauh lebih baik daripada doa-doa yang kita susun sendiri. Itu tetap yang terbaik. Adapun sabda Rasulullah SAW, ya, inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya. Bahwasanya salat ini tidak boleh terjadi di dalamnya sesuatu dari perkataan manusia. Maksudnya adalah obrolan. Kita nggak boleh ngobrol. Ya, kita nggak boleh ngobrol, nggak boleh saling berbicara di antara jamaah salat. Itu yang maksud dengan hadis ini. Yang dilarang adalah obrolan manusia dengan sesamanya. Dahulu di awal Islam, umat Islam boleh untuk salat sambil ngobrol. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Disitulah orang-orang dilarang untuk ngobrol lagi. Jadi yang dilarang adalah obrolan sesama. Kita nggak boleh ngobrol dengan orang yang ada di tetangga, yang ada di sebelah kita ketika kita sedang sholat, meskipun itu dulu pada awalnya boleh. Adapun ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dilarang. Karenanya para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka sedang sholat,
ketika mereka melewati ayat-ayat rahmat, disebutkan mereka itu bersama Rasulullah SAW berhenti dahulu untuk meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melewati ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang neraka, mereka berhenti sejenak, mereka meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya adalah ucapan manusia, tapi ucapan manusia yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dilarang, ya. Maka demikian juga dalam kondisi sujud, ya, dalam kondisi berdoa sebelum salam, maka kita boleh untuk mengucapkan doa dengan bahasa kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, karena itu bukan obrolan sesama manusia, tapi dia adalah obrolan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah diperintahkan untuk memperbanyak doa kita saat kita sujud. Dan sekali lagi tentunya yang terbaik adalah doa-doa dari Al-Qur'an dan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk doa sebelum salam secara khusus, maka ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih doa yang terbaik, yaitu doa yang terbaik dari doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatakhayar minad du'ai ahsanahu, maka adalah seorang muslim memilih doa yang terbaik untuk posisi sebelum salam itu. Ya, demikian, semoga membantu untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat yang pernah didengar oleh Ibu Tini di Bekasi. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya serta kita dapat mengambil hikmah dan mengamalkan jawaban tersebut. Ustaz, sambil menunggu penelpon selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan melalui meja redaksi Fatwa TV. Dari saudara Zulkarnain di Riau, Ustaz. Pertanyaannya, ana sekarang tidak bisa lagi sujud di lantai dan sholat pakai kursi. Pada rakaat pertama waktu takbiratul ihram dengan berdiri. Tapi sewaktu naik berdiri ke rakaat kedua dan selanjutnya kadang-kadang bisa dan kadang-kadang susah. Karena sakit di lutut dan di pinggang, apa boleh saya duduk tanpa berdiri di rakaat kedua dan seterusnya jika sakit di lutut dan di pinggang? Selama ini ana paksakan supaya bisa berdiri, Ustaz. Silakan. Ya, Masya Allah, pertama kita doakan saudara kita ini agar diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhhibil ba's washfi anta syafi la syafiya illa ant shifaan min kulli da'in wa saqam. Amin. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya dalam agama kita, saat kita mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini, maka ada hukum keringanan, ada rukhsah. Saat kita tidak bisa berdiri, kita boleh duduk. Saat kita tidak bisa duduk, kita boleh sholat dengan miring. Kalau kita tidak bisa miring, kita bisa sholat dengan telentang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dengan berdiri. Kalau tidak bisa, salatlah dengan duduk. Kalau tidak bisa, engkau bisa salat dengan miring atau berbaring. Jadi ini adalah kemudahan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan ini para ulama menyimpulkan idza dhaqal amru tasa'. Kalau suatu urusan itu menyempit, artinya ada kesulitan untuk melakukannya, maka hukumnya menjadi longgar. Dan sebaliknya, wa idza ittasa'a dhaqa. Dan jika urusannya sudah kembali normal, maka hukumnya kembali menyempit. Maka berdasarkan ini kita lihat, kalau seandainya Anda bisa sujud, bisa duduk di antara dua sujud, maka itu tetap harus dilakukan. Kalau Anda tidak bisa berdiri, maka Anda boleh sholat dengan duduk. Kalau Anda bisa berdiri di rakaat pertama, tapi kesulitan untuk bangun dari sujud, maka Anda tetap wajib untuk berdiri di rakaat yang pertama. Kemudian nanti saat rakaat kedua, ketika Anda tidak bisa bangun, maka Anda bisa duduk di situ. Jadi berdasarkan apa yang saya pahami dari pertanyaan, maka sebaiknya Anda berdiri dahulu dari rakaat yang pertama, kemudian setelah itu ruku' sujud secara normal, kalau itu bisa dilakukan.
Kemudian kalau setelah itu Anda kesulitan untuk berdiri, maka setelah itu Anda bisa duduk saja dan menyelesaikan sholat sampai rakaat terakhir dengan cara duduk dan tanpa berdiri. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Alhamdulillah, ada kemudahan dalam agama kita dan hal itu sama sekali tidak mengurangi pahala ibadah Anda. Ibadah Anda tetap sama dengan orang-orang yang melakukan sholat dalam keadaan sempurna. Karena Anda tidaklah duduk dalam sholat kecuali karena tidak mampu untuk berdiri. Alhamdulillah. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sudah ada penelpon yang menunggu Ustaz. Ya, siap. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Pak Jaulai di Pekanbaru. Baik, mau bertanya tentang apa Bapak? Tentang sholat. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Yang saya laksanakan selama ini, ayat awal itu sampai Assalamualaikum sampai ke Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Apakah bacaannya itu sudah betul atau tidak? Kalau memang ada yang lebih bagus lagi menurut sunnah, tolong Ustaz cerahkan kembali. Satu, yang kedua, masalah pesan. Misalnya begini, nanti kalau saya meninggal, saya hadiahkan itu kebun saya itu 1 hektar untuk anak saya ini yang nomor sekian misalnya gitu. Apakah boleh seperti itu ya? Iya, jadi wasiat untuk anak, Pak ya? Wasiat untuk anak, ya. Iya, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Daulay atas pertanyaannya. Silahkan Ustaz. Iya, tentang tasyahud awal, ya, maka yang wajib dalam tasyahud awal adalah at-tahiyatu lillah. Kemudian juga termasuk salawat, ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib semuanya. Adapun salawat, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, sampai akhir, maka ini hukumnya sunnah. Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya Bapak menambahkan Allahumma salawat ini, Pak, ya. Jadi apa yang dilakukan sudah bagus. Artinya yang wajib sudah dilakukan. Tasyahudnya, ya, at-tahiyatu lillah. Kemudian salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah dilakukan. Kemudian tasyahudnya itu asyhadu alla ilaha juga sudah dilakukan. Itu yang wajib sudah semuanya dilakukan, ditambah dengan yang sunnah, maka ini adalah yang sempurna, ini yang terbaik. Tapi kalau nanti yang sunnah ini ditinggalkan, misalnya tidak pakai sholawat, terutama ketika kita sedang berjamaah kemudian imamnya sudah berdiri, maka tidak masalah kita berhenti pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, karena itulah batas wajibnya. Namun kalau Bapak santai, kosong atau sholat sendiri, maka alangkah baiknya kalau menambahkan juga dengan sholawat pada rakaat yang pertama, pada tasyahud yang pertama maksud saya. Kemudian yang kedua tentang wasiat untuk anak. Ya, kalau anak Bapak ini, ya, suatu saat akan menjadi ahli waris, ya, kita nggak tahu, ya, siapa dulu yang akan meninggal. Karena bisa jadi yang muda meninggal dahulu sebelum yang tua. Nah, dan Rasulullah SAW melarang wasiat diberikan kepada ahli waris. Beliau mengatakan la wasiyata li warith. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah akan mendapatkan warisan otomatis dari harta peninggalan bapak, jika bapak meninggal dahulu sebelum anak-anak. Ya, jadi apa yang bapak tinggalkan otomatis akan menjadi warisan untuk mereka. Jadi wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk selain ahli waris.
Siapa misalnya orang yang punya jasa kepada bapak, orang yang sangat bapak sayangi, orang yang banyak membantu bapak saat bapak masih hidup, maka itu jika mereka bukan ahli waris maka mereka boleh untuk mendapatkan wasiat itu. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Nggak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Terus bagaimana kalau kita ingin memberikan hibah kepada sebagian anak kita? Jawabannya, lakukan itu saat bapak masih hidup. Saat bapak masih segar sekarang ya, ingin memberikan hibah kepada sebagian putra bapak, silahkan. Si fulan akan dapat ini, si fulan akan dapat ini. Itu disyariatkan dan dianjurkan. Bagus, tapi harus adil. Jangan satu anak dapat, yang lain tidak dapat. Nah, jadi boleh bagi seorang muslim yang masih hidup untuk memberikan hibah kepada anak-anaknya. Ini disebut sebagai hibatul aulad, hibah kepada anak-anak. Nah, jadi kadang-kadang diperlukan seperti ini. Ya, tapi harus adil sesama anak-anak, karena kalau kita tidak adil maka itu bisa menjadi salah satu penyebab kebencian di antara mereka, saling iri di antara mereka, bahkan bisa juga menjadi penyebab mereka durhaka kepada orang tuanya. Karena mereka merasa dibeda-bedakan. Maka Nabi Muhammad SAW pernah diminta untuk bersaksi atas hibah kepada anak ini, maka beliau bertanya, apakah engkau memberikan juga kepada anak yang lain? Sahabat yang bertanya mengatakan tidak. Kalau begitu, jangan jadikan aku sebagai saksi untuk hibah ini. Ya, jadi harus adil. Itu caranya kalau bapak ingin memberikan hibah kepada anak-anak, maka waktunya adalah ketika bapak masih hidup dan segar. Adapun wasiat, maka wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat itu boleh diberikan kepada selain ahli waris dan batasnya maksimal adalah sepertiga saja. Ya, demikian, semoga membantu dan bermanfaat. Demikian, Allahu a'lam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan juga terima kasih telah menyempatkan hadir ke studio Jember gini, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, semoga kita serta pemirsa dapat mengambil manfaat atas jawaban antum yang telah lewat. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, saksikan terus live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya, dan juga informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV dapat Anda akses di www.dewanfatwa.com. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di live interaktif berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?